Kita mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini kita bertemu kembali di dalam streaming Gerakan Reform Injili. Kita bersama-sama di dalam 2 malam ini akan merenungkan satu tema yang sangat penting, yaitu kemuliaan Kristus yang menderita dan menang. Mari kita membuka di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kalimat-kalimat firman yang dibacakan dan dijelaskan. Dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, membuka mata rohani kami untuk melihat kemuliaan Kristus yang menderita dan menang. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, khususnya di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan menghibur, menguatkan melalui renungan yang disampaikan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada waktu tahun 1930-an Jepang menyerang Korea, semenanjung Korea, dan orang-orang yang berada di daerah yang sekarang itu dikenal sebagai Korea Utara, mereka melarikan diri ke daerah Uni Soviet, ke daerah wilayah yang merupakan bagian daripada Uni Soviet ke satu kota yang bernama Vladivostok. Ketika mereka sudah tinggal di kota itu, saudara, pada tahun 30-an menjelang tahun 40-an, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet pada waktu itu, menetapkan kota Vladivostok sebagai pusat pembuatan senjata untuk kepentingan Uni Soviet. Maka saudara sekalian, Stalin menganggap orang-orang Korea yang tinggal di kota itu sebagai ancaman bagi keamanan mereka. Karena itu saudara, orang-orang Korea itu dibawa pindah menyebar ke berbagai daerah di Uni Soviet, di bawah wilayah Uni Soviet, di 5 wilayah kira-kira pada waktu itu. Lalu saudara sekalian, sebagian orang-orang Korea yang adalah orang-orang Kristen, mereka ditempatkan di daerah yang sekarang ini adalah negara Uzbekistan, di kota Tashkent. Sekarang itu adalah ibu kota daripada negara Uzbekistan. Saudara, orang-orang Uzbek menyambut mereka dengan baik, dan kemudian saudara melibatkan mereka dalam kegiatan masyarakat, dalam kebudayaan, dalam bisnis, di dalam teknologi, di dalam banyak hal orang-orang Korea itu dilibatkan. Saudara sekalian, ini adalah keluar biasaan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur ketika malapetaka melalui orang-orang Jepang tiba kepada mereka. Mereka harus melarikan diri. Tetapi di dalam pengaturan Tuhan, Tuhan membawa orang-orang Kristen dari Korea ini pergi ke Tashkent, pergi ke Uzbekistan. Untuk kemudian mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Uzbekistan yang untuk ratusan tahun lamanya sulit diinjili. Akhirnya saudara, orang-orang Korea yang ada di situ memberitakan Injil. Dan banyak orang-orang Uzbekistan yang dimenangkan bagi Tuhan. Sungguh Tuhan tidak pernah kalah terhadap segala kejahatan dan penderitaan. Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga melalui pindahnya mereka ke wilayah Uni Soviet, orang-orang yang sudah lama diinjili dan sulit dimenangkan, boleh dimenangkan bagi Tuhan. Saudara sekalian, kehadiran orang-orang Korea sampai sekarang yang orang-orang Kristen Korea masih begitu nyata di tengah-tengah masyarakat Uzbekistan. Kita bisa menemukan, kita bisa membaca gereja-gereja Metodis, gereja Presbyterian, gereja Baptis Korea berdiri di tengah-tengah orang-orang Uzbekistan. Saudara sekalian, di balik semua penderitaan yang dialami oleh orang percaya, kita melihat bahwa saudara ada keagungan, dan ini saudara berasal sebenarnya dari penderitaan Kristus sendiri. Di balik seluruh penderitaan Kristus, kita bisa melihat kemuliaan dan kemenangan yang memuliakan Tuhan dan menjadi penghiburan bagi kita orang-orang percaya di dalam masa yang sangat sulit ini. Saudara sekalian, 2 hari ini kita akan menelusuri penderitaan-penderitaan Kristus, dan kita melihat keagungannya, melihat kemenangan-kemenangannya yang memuliakan Tuhan dan memberikan penghiburan kepada kita orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan. Tentu saudara, 2 hari ini tidak cukup untuk membicarakan seluruh penderitaan Kristus. Saya sering mengatakan jarak geografis antara Bethlehem sampai Golgota hanya berapa kilometer. Jarak geografis antara Bethlehem sampai Golgota hanya berapa kilometer. Tapi jarak rohani, jarak spiritual dari Bethlehem sampai ke Golgota begitu berat, begitu menakutkan, begitu luar biasa. Itu sebabnya tidak cukup 2 hari kita merenungkan penderitaan Kristus. Tetapi saudara, bagian-bagian yang dicuplik merupakan highlight untuk kita renungkan bersama-sama. Dan tentu saudara, mau tidak mau kita harus mulai dari bagian inkarnasi, merenungkan akan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, yang pertama kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang dilahirkan sebagai seorang bayi. Tuhan Yesus adalah Raja yang dilahirkan sebagai seorang bayi.
Saudara sekalian belakangan atau mungkin sudah dari dulu tetapi belakangan saya menemukan di dalam pemikiran-pemikiran kontemporer betapa saudara ada orang-orang yang menganggap betapa pentingnya bayi. Ada seorang teolog mengatakan ketika ada bayi lahir di dalam dunia membuktikan Tuhan belum putus asa kepada manusia. Ketika ada bayi dilahirkan di dalam dunia berarti Tuhan belum putus asa kepada manusia. Masih ada harapan baru, seorang anak dengan potensi yang baru, dengan harapan yang baru mungkin membawa perubahan kepada dunia. Itu sebabnya Tuhan memberikan seorang anak kepada dunia. Saudara sekalian, Hannah Arendt mengikuti filsuf Agustinus, dia memberikan satu konsep yang namanya initium. Hannah Arendt mengatakan, saudara sekalian, bayi ketika dilahirkan di dalam dunia adalah sesuatu permulaan yang baru di tengah-tengah semua yang sudah ada. Di antara orang-orang yang sudah ada, di antara masyarakat yang sudah ada, tiba-tiba ada sesuatu yang baru, yang tidak terduga muncul dan memberikan inspirasi kepada manusia untuk mempunyai kebebasan. Dan kebebasan itu adalah memulai sesuatu yang baru. Bukan yang sudah ada, sesuatu yang baru. Itulah kebebasan. Kebebasan itu berasal dari mana? Berasal dari fakta natalitas, berasal dari fakta kelahiran. Ketika seorang bayi lahir di dalam dunia, di tengah-tengah semua pilihan yang ada, dia datang sebagai sesuatu yang baru, bahkan sesuatu yang tidak terduga. Saudara sekalian, meskipun bayi begitu penting, begitu luar biasa, tetapi kita harus menyadari satu fakta bahwa saudara, bayi adalah saudara tahapan di dalam kehidupan manusia yang paling rapuh. Bayi adalah tahapan di dalam kehidupan manusia yang paling rapuh. The most fragile and vulnerable stage in human life. Saudara, tahapan yang paling rapuh, yang paling fragile di dalam hidup manusia itu adalah bayi. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk diri sendiri. Dia tidak bisa berkomunikasi. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Saudara, dan dia bergantung kepada orang-orang yang menghargai sacredness of human life. Yang menghargai akan nilai kehidupan manusia. Yang menghargai akan potential of human person. Menghargai akan potensi pribadi manusia. Yang kemudian menghargai bayi. Saudara, bayi begitu rapuh. Bayi tidak bisa apa-apa, saudara. Diperlakukan apa? Kadang-kadang kita menonton di internet fakta-fakta yang sangat menakutkan. Pernah saudara di negara mana, mungkin di India atau di mana saudara, ada tetangga mendengar suara bayi menangis. Dicari-cari di mana bayi itu. Ternyata digorong-gorong, saudara. Ada lubang di pinggir jalan. Masukkan tangan, saudara, ditarik keluar, bayinya masih hidup. Saudara, begitu vulnerable, begitu saudara menakutkan, begitu rapuh. Saudara, bayi bahkan boleh dibilang saudara, bayi lebih rapuh daripada orang tua. Saudara sekalian, orang tua kalau dia mempunyai prestasi, dia mempunyai jasa, dia akan dihargai. Meskipun dia sudah rapuh sekali, meskipun dia sudah tidak bisa jalan, dia sudah tidak bisa apa-apa, sudah seperti bayi. Tapi karena dia mempunyai saudara, mempunyai sejarah, mempunyai biografi, mempunyai saudara identitas, who somebody is, siapa dia, membuat orang kemudian menghargai dia. Saudara sekalian, saya ingat kepada cerita kematian daripada Antoni Gaudi, arsitek terkenal dari Spanyol, Antoni Gaudi. Saudara, tahun 1926 dia meninggal. Pada bulan Juni, saudara, satu hari dia berjalan-jalan, saudara, pergi menuju ke gereja untuk berdoa seperti bagaimana kebiasaan dia setiap hari. Ketika dia berjalan menuju gereja, ditabrak oleh tram sehingga dia tidak sadar. Dia terlentang di pinggir jalan. Saudara, orang yang lewat melihat dia, tidak ada identitas, tidak bawa kartu identitas, pakaiannya lusuh seperti pengemis. Orang-orang yang lewat berkata, paling banyak itu pengemis, dibiarkan. Saudara, tidak langsung ditolong. Kemudian ada orang yang datang, bagaimanapun biar pengemis kita bawa naik taksi pergi ke rumah sakit. Antoni Gaudi dibawa, pergi ke rumah sakit, saudara, dan ditolong. Besoknya seorang pastor dari Sagrada Familia, gereja yang begitu besar di Spanyol, yang didirikan sampai sekarang sudah ratusan tahun belum jadi. Seorang pastor itu diberitahu, mungkin Antoni Gaudi kecelakaan, coba pergi cek di rumah sakit. Ketika pergi baru tahu, ini Antoni Gaudi, arsitek yang sangat terkenal, yang mendesain begitu banyak bangunan yang sangat hebat di Spanyol. Sekarang dia di dalam kondisi yang sangat sekarat. Ketika mereka mengenali dia, mereka memberi pertolongan yang lebih kepada dia, tapi sudah tidak tertolong, sudah terlalu parah. Akhirnya tanggal 10 Juni tahun 1926, Antoni Gaudi meninggal dunia pada umur 73 atau 74, saudara. Saudara sekalian, di dalam makam dia ditulis, dia adalah extraordinary craftsman. Dia adalah the author of this marvelous work. Dia adalah desainer daripada gereja yang hebat ini, yaitu Sagrada Familia. Dan bukan hanya Sagrada Familia, banyak gedung yang sangat hebat. Begitu orang tidak tahu,
Oh dia pengemis, mungkin dia orang pinggir jalan, mungkin dia pemulung, mungkin dia penganggur. Begitu orang beritahu, ini Anthony Gaudi. Langsung berubah, sikap orang kepada dia, sikap dokter kepada dia, sikap siapa kepada dia, langsung berubah. Kalau kita lihat seorang nenek tua, rapuh, duduk, saudara di bandara atau di stasiun kereta, seorang sederhana sekali, seperti tidak ada, bukan siapa-siapa. Lalu orang, saudara ditanya, siapa nenek itu duduk-duduk situ? Nenek ini biar begini, punya anak 5, semua pernah jadi menteri. Langsung orang berbeda sikap kepada dia. Oh begitu ya, boleh tahu rahasianya apa, mendidik anak dan sebagainya. Tentu kita bisa counter tesis, kita bisa mengatakan orang tua kalau lebih jahat dari bayi, dia lebih dibenci. Bayi tidak lebih dibenci daripada orang tua. Tapi kalau kita mengatakan secara general, orang tua mempunyai prestasi, mempunyai jasa, sehingga meskipun tubuhnya rapuh, tetapi biografi dia, history dia, itu begitu luar biasa menunjang penghargaan orang kepada dia. Tapi bayi bukan siapa-siapa. Hanya orang mengatakan dia image of God. Dia adalah secara human life, the sacredness of human life, the big potential of human person. Hanya itu secara orang menghargai. Ini adalah secara bayi yang harus kita hargai, kecuali dia anak raja, kecuali dia anak pangeran, kecuali dia anak orang kaya. Tapi secara general, saudara, bayi itu saudara sekalian begitu rapuh. Kita heran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai bayi. Saya berpikir kenapa saudara Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia langsung sebagai seorang dewasa yang sudah mempunyai saudara sekalian kemampuan. Yang sudah mempunyai kemampuan fisik yang kuat seperti petinju atau pesilat. Sudah mempunyai kemampuan otak yang sangat cerdas. Yang langsung bisa memberi pengaruh kepada masyarakat. Sehingga orang menghargai dia. Tuhan Yesus lahir sebagai bayi. Begitu fragile, begitu vulnerable. Saudara begitu rapuh. Tidak bisa apa-apa saudara. Seperti bergantung kepada belas kasihan orang. Bergantung kepada belas kasihan Maria. Tuhan mengambil jalan itu. Tetapi cerita Alkitab beritahu kepada kita saudara, sungguh berbeda. He is the incarnated king. Dia adalah raja yang lahir. Di dalam sejarah saudara sekalian jarang kita menemukan raja yang berinkarnasi. Di dalam sejarah jarang kita menemukan saudara incarnated king. Kita menemukan coronated king, raja yang ditabiskan, raja yang dilantik. Banyak di dalam sejarah. Tapi incarnated king kita tidak menemukan. Hanya Kristus. Saya mencoba menelusuri, saudara di dalam sejarah ada berapa banyak bayi pernah menjadi raja. Ini menarik saudara sekalian. Berapa banyak bayi pernah menjadi raja dari banyak saudara catatan. Saya temukan 3 yang saya mau kutip di sini saudara. Raja John yang pertama dari Prancis, sejak lahir dia sudah diangkat menjadi raja. Karena papanya meninggal 4 bulan sebelumnya. Maka begitu lahir langsung dia menjadi raja. Tapi 5 hari kemudian, pamannya saudara, dia meninggal dan pamannya diangkat menjadi raja. Orang mengatakan dia sudah diracun oleh pamannya, Philip. Maka dia kemudian meninggal dan pamannya menjadi raja. Raja John pertama dari Prancis. Raja Alfonso ke-13 dari Spanyol menjadi raja saudara pada hari dia lahir. Saudara dia lahir sudah ditetapkan menjadi raja. Dan 5 hari kemudian bayi ditaruh di nampan perak. Dibawa kepada Perdana Menteri Spanyol. Dilantik dalam sebuah prosesi dan kemudian dibaptiskan dengan air yang dibawa dari sungai Yordan. Raja Alfonso ke-13 dari Spanyol. Dan saudara yang dalam kandungan sudah menjadi raja. Saya temukan, saya mungkin bisa lolos data saya, tetapi saudara yang saya cari saya ketemu. Raja Persia tahun 300-an, Shapur kedua. Raja Persia tahun 300-an, Shapur kedua. Saudara ketika papanya meninggal, kakaknya diangkat menjadi raja tetapi dibunuh. Lalu saudara kakak yang kedua diangkat menjadi raja, dibutakan. Kakak yang ketiga dipenjarakan. 3 kakak, 1 dibunuh, 1 dibutakan, 1 dipenjarakan sehingga tidak bisa menjadi raja. Akhirnya dia masih dalam perut mamanya, saudara sudah dilantik menjadi raja. Itulah raja yang paling dini, sudah ada dalam perut ibu sudah menjadi raja. Kita belum pernah ketemu. Tetapi dia pun saudara bukan incarnated king. Dia hanyalah saudara raja yang sesudah dilantik berapa waktu di dalam perut. Karena dia belum mengerti, dia bukan praeksistensi, dia belum mengerti beda dengan Kristus yang adalah Allah yang sudah ada dari kekal sampai kekal dan sekarang masuk ke dalam dunia. Ini berbeda sekali. Dan saudara perhatikan, di sini saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus datang dan memberikan kepada kita saudara satu pemahaman yang kita kenal sebagai trans-historical perspective. Perspektif
melampaui sejarah. Perspektif transhistoris. Ketika orang maju saudara datang, mereka bertanya di Yerusalem, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Lahir, itu raja saudara, lahir. Lalu saudara sekalian, ternyata orang-orang Majus dari timur, saudara mungkin dari Persia atau mungkin dari mana, saudara, mereka datang bukan menyembah Kaisar Romawi, yang pada waktu itu adalah kekaisaran terbesar di seluruh dunia, mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Kalau kita menonton film Gladiator, kita tahu saudara sekalian bahwa kekaisar Romawi mempunyai kekuasaan sampai ke tanah Arab pada waktu itu. Saudara, kenapa mereka tidak datang menyembah Kaisar Romawi? Kenapa mereka datang menyembah bayi yang lahir di Bethlehem? Berarti saudara sekalian, sejak lahir memang raja yang dilahirkan. Incarnated King, raja yang dilahirkan. Dan saudara, orang Yahudi, orang-orang Majus datang saudara mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, mereka mau menyembah dia. Ada perspektif transhistoris. Kristus adalah raja yang kekal dan universal. Universal sehingga orang Majus pun menyembah dia. Kekal sehingga saudara dia masih bayi pun sudah disembah oleh orang-orang Majus. Perspektif transhistoris. Istilah ini pertama kali saya baca daripada Greg Bale yang menafsirkan kitab Wahyu. Greg Bale saudara memberikan kepada kita pemahaman bahwa kitab Wahyu mengajar kepada kita melihat seluruh penderitaan dengan cara pandang yang melampaui sejarah. Dan saudara perhatikan, ada pola yang paralel antara apa yang dikatakan orang Majus dengan apa yang dikatakan oleh penjahat ketika disalibkan. Waktu disalibkan, penjahat berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai raja. Bukankah Tuhan Yesus berada dalam kondisi yang paling dihina, dalam kondisi yang paling lemah? Mengapakah orang penjahat itu mengatakan dia adalah raja yang akan datang? Mata apakah yang dia pakai? Jikalau dengan mata manusia, dengan mata jasmani dia lihat Yesus dalam kondisi yang begitu lemah. Mengapa dia berkata, ingatlah aku apabila engkau kembali sebagai raja? Di sini saudara perhatikan, orang Majus dan penjahat itu sama-sama mempunyai kacamata yang kita sebut sebagai transhistorical perspective. Cara pandang melampaui sejarah. Baik orang Majus, baik penjahat itu. Ketika Yesus lahir diakui sebagai raja. Ketika Yesus mati diakui sebagai raja. Ketika Yesus lahir diakui sebagai raja. Ketika Yesus mati diakui sebagai raja. Bethlehem dan Golgota adalah dua titik yang begitu saudara fragile. Yang begitu vulnerable di dalam kehidupan Kristus. Saudara, dua titik yang begitu lemah, dua titik yang begitu hina, dua titik yang begitu sederhana. Bethlehem dan Golgota. Tapi di dalam kedua titik itu, baik orang Majus maupun penjahat, mereka mengakui Tuhan Yesus sebagai raja. Saudara, raja yang lahir sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa, saudara. Raja yang dipaku di atas kayu salib, yang saudara sekalian seperti tidak bisa apa-apa. Bukan berarti dia tidak bisa apa-apa, dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa memerintahkan malaikat saudara sekalian. Dia bisa melakukan apa saja. Dan di dalam khotbah menjelang Paskah, di dalam streaming ini saya sudah katakan saudara. Mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum ditangkap adalah memasang kembali telinga Malkus. Kalau dia mau putuskan telinga semua yang tangkap dia, itu pun gampang. Tapi dia tidak lakukan itu. Bukan berarti dia tidak berkuasa. Raja yang rela lahir, yang rela memasuki saat-saat atau stages, the fragile stages, titik-titik yang lemah. Saudara, inilah yang disebut dengan spirit inkarnatoris. Spirit inkarnatoris itu saudara artinya apa? Saudara, jalan turun ke bawah. Orang selalu mengatakan kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa saudara? Yang tinggi, merendahkan diri saudara. Tapi kadang-kadang saya pikir rendah hati itu mungkin lebih cocok untuk Tuhan Yesus saudara. Memang tinggi, dia merendahkan diri. Kita sudah rendah, saudara. Yang perlu bagi kita bukan merendahkan diri. Yang perlu bagi kita mengakui kerendahan hati kita. Mengakui kerendahan kita. Memang kita rendah. Memang kita lemah. Memang kita banyak kekurangan. Hanya Tuhan yang topang terus dengan belas kasihannya. Itulah pengharapan kita. Pengharapan kita apa, saudara? Bukan bersandar kepada diri kita. Bukan bersandar kepada pengalaman kita. Bukan bersandar kepada gelar kita. Tapi bersandar kepada topangan daripada Tuhan. Saudara. Itulah pengharapan kita. Saudara sekalian, saya memperhatikan saudara di dalam revivalist yang besar. The Great Revivalist. Pengkhotbah kebangunan yang besar di dalam sejarah.
saya perhatikan saudara, ada satu fakta yang sama saudara sekalian terjadi. Saudara, kebanyakan mereka dari Charles Finney, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, saudara, dan saudara sekalian lalu kemudian D.L. Moody, saudara, sampai dengan abad ke-20 Billy Sunday, Evan Roberts D. Wells, saudara, John Sung, saudara sekalian, semua itu saudara ada satu ciri yang sama, yaitu saudara, meskipun gelar doktor sudah ada sejak tahun 1150, tapi kebanyakan revivalist tidak mempunyai gelar doktor. Kebanyakan revivalist tidak mempunyai gelar doktor. Satu-satunya yang punya gelar doktor adalah John Sung. Tapi waktu dia pulang dari Amerika ke China, dia buang gelar itu, saudara. Saudara, kebanyakan mereka tidak bersandar kepada gelar, tidak bersandar kepada apapun, saudara. Hanya bersandar kepada topangan belas kasihan Tuhan. Tidak heran Tuhan bekerja dengan leluasa. Karena seringkali saudara yang ada pada kita, saudara justru menghambat belas kasihan Tuhan. Kita mesti berhati-hati. Saudara, spirit inkarnatoris artinya bersedia mengakui kerendahan kita, termasuk bersedia mengakui fakta-fakta penderitaan. Itu spirit inkarnatoris. Spirit inkarnatoris berarti bersedia mengakui fakta-fakta penderitaan. Memang kondisinya sulit, memang kondisinya tidak mudah, saudara. Kita belajar dengan rendah hati mengakui fakta penderitaan. Saudara sekalian, bagi saya pandemi ini adalah suatu interupsi besar. Ini adalah interupsi besar yang jarang terjadi, saudara. Terorisme belum pernah bisa lakukan ini, saudara. Gempa bumi belum pernah bisa lakukan ini, saudara. Perang belum pernah bisa lakukan ini. Kenapa, saudara? Sebesar-besarnya gempa bumi itu regional. Saudara, bukan berarti kita meremehkan semua ini. Gempa bumi besar Asia, saudara, Pasifik, waktu terjadi di Aceh. Tetapi saudara tidak bersifat internasional seluruh dunia. Ini interupsi yang dahsyat kepada umat manusia dan langsung saudara di dalam beberapa bulan mengubah seluruh konstelasi kehidupan manusia. Saudara sekalian, membuktikan bahwa manusia itu lemah dan rapuh. Kita mesti menerima fakta itu, menerima fakta penderitaan, menerima fakta bahwa kita rendah, menerima fakta bahwa kita rapuh. Karena Kristus sendiri, Raja yang kekal dan universal, bersedia masuk ke dalam titik-titik yang rapuh. Dia rela, dia membiarkan diri saudara masuk untuk menjalankan kehendak Bapa. Itu mengajar kepada kita. Spirit inkarnatoris, spirit untuk bersedia, saudara sekalian, mengakui kerendahan kita, mengakui fakta-fakta penderitaan, menempuh jalan-jalan yang sulit di dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua, saudara, masih dalam konteks inkarnasi. Bagian yang kedua, saudara sekalian, kita melihat Kristus menjalankan kehendak Allah dengan tubuh. Kristus menjalankan kehendak Allah dengan tubuh. Malaikat di sorga menjalankan kehendak Allah tanpa tubuh. Saya ulang kalimat ini. Malaikat di sorga menjalankan kehendak Allah tanpa tubuh. Ketika Kristus masuk ke dalam dunia, dia berinkarnasi, dia menjalankan kehendak Allah dengan tubuh. Malaikat di sorga jalankan kehendak Allah tanpa tubuh. Ketika Kristus masuk ke dalam dunia, dia jalankan kehendak Allah di dalam tubuh. Saudara sekalian, tubuh sekalipun tidak berdosa tetap ada limitasi, saudara. Ada limitasi. Ibrani 10. Saya mau mengutip Ibrani 10 di sini ayat 5 sampai 7. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sekarang waktu korban persembahan sudah selesai. Tuhan tidak mau lagi korban persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa. Kalau Tuhan sudah tidak mau semua korban itu, maka satu-satunya jalan adalah menyediakan tubuh bagi anaknya sendiri untuk menggantikan orang-orang pilihan dipaku di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Maka Ibrani 10 ayat ke-10, Ibrani 10 ayat ke-10 berkata, dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh kehendak Bapa membuat kita dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh perlu.
Untuk menjalankan kehendak Bapa, menebus kita, tubuh perlu. Sejak kapan saudara ide perlunya tubuh? Sejak ide kematian, ide pencurahan darah muncul di dalam Kejadian pasal ketiga. Pendeta Stephen Tong mengatakan saudara, ketika Tuhan menyelesaikan persoalan dosa manusia dengan memberi pakaian kepada Adam dan Hawa, di situ Tuhan sudah memperkenalkan ide pencurahan darah dan ide kematian bagi penyelesaian dosa. Pendeta Stephen Tong mengatakan ketika Tuhan beri jubah dari kulit hewan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka, maka ketika itu ide pencurahan darah dan ide kematian untuk menyelesaikan dosa sudah diperkenalkan. Kenapa? Untuk bisa memberikan jubah kepada Adam harus ada kematian, harus ada pencurahan darah. Dan sejak saat itu saudara, kematian dan pencurahan darah terus ada sampai dengan Kristus mati di kayu salib. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara sekalian, ini yang kita lihat di dalam perjanjian lama. Saudara, Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10 luar biasa tetapi sulit saudara. Luar biasa tetapi sulit. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. It was the will of the Lord to crush him with pain. Wah, ini ayat gampang ngomongnya, lebih gampang dengarnya, tapi sulit jalankannya. It was the will of the Lord to crush him with pain. Adalah kehendak Tuhan untuk meremukan dia dengan kesakitan. Kalimat ini sudah memberitahu kepada kita saudara, tubuh diberikan kepada Kristus untuk kemudian diremukan dengan kesakitan. Memang kita percaya ada penderitaan roh atau jiwa, penderitaan roh atau jiwa itu juga tidak kalah menyakitkan saudara sekalian. Tapi Yesaya 53 di dalam beberapa bagian memperkenalkan kepada kita penderitaan-penderitaan tubuh yang dialami oleh Kristus nantinya. Ini adalah nubuat yang banyak sekali dikutip dalam perjanjian baru. Yesaya 53. Saudara bisa baca sendiri. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Bicara kubur berarti bicara tubuh. Bicara semarak berarti bicara tubuh. Bicara saudara sekalian kesakitan berarti bicara tubuh. Ada begitu banyak penderitaan yang berkaitan dengan tubuh yang dialami oleh Kristus. Tetapi saudara Yesaya 53 ayat ke-10 di dalam parafrase yang saya bikin saudara menjadi begitu luar biasa. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Meskipun secara tubuh menimbulkan penderitaan. Meskipun tubuh menimbulkan penderitaan. Banyak kita bergumul dalam hidup kita, dalam pelayanan kita bergumul dengan tubuh. Seseorang dengar khotbah ngantuk, itu bergumul dengan tubuh. Seseorang mau bangun pagi untuk berdoa saat teduh, seseorang malas, itu bergumul dengan tubuh. Saudara. Ketika dia mau pergi ke pelayanan-pelayanan yang tidak enak, seseorang dia enggan, itu berkaitan dengan tubuh. Di situ ada tempat tidur tidak? Ya. Di situ saudara sekalian ada hotel tidak? Di situ saudara ada kamar mandi tidak? Sudah berkaitan dengan tubuh. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Memang ada penderitaan yang ditimbulkan oleh tubuh, tetapi saudara menyerahkan diri. Apabila ia menyerahkan diri, saudara kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apakah pandemi ini harus mengakhiri pelaksanaan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apakah pandemi ini harus mengakhiri pelaksanaan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau kita bergumul, kita bergumul apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan.
Kita menyerahkan diri, memang ada penderitaan saudara yang ditimbulkan oleh tubuh. Ada penderitaan yang ditimbulkan oleh tubuh, saudara. Ada penderitaan yang ditimbulkan oleh tubuh. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Kita menyerahkan diri. Tuhan, inilah tubuhku seperti Kristus menyerahkan diri. Dan kemudian tubuh kita dipakai untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara, ruang dan waktu itu sudah jelas, saya tidak bahas ini. Ruang dan waktu adalah medium untuk pelaksanaan kehendak Tuhan. Contoh waktu, saudara, sederhana. Umur Tuhan Yesus 33,5 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang, saudara. Umur Tuhan Yesus 33,5 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Begitu dia naik ke sorga, selesai seluruh kehendak Tuhan. Berarti saudara tidak ada pemborosan sedikit pun dalam kata-kata, dalam pemakaian waktu, semua dipakai dengan squeeze, dengan ketat untuk menggenapi seluruh kehendak Tuhan sampai selesai. Begitu Yesus akan naik ke sorga, begitu Yesus akan disalibkan, dia berkata, lebih berguna bagiku untuk aku pergi supaya Roh Kudus diutus kepadamu. Berarti my task, my duty has finished. Now the turn of the Holy Spirit. Sekarang gilirannya Roh Kudus. Waktuku sudah selesai. Saudara, ruang dan waktu adalah medium untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka dalam konteks yang sama kita bicara saudara, tubuh kita juga adalah medium untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang ada penderitaan yang ditimbulkan oleh tubuh. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Revivalist, saudara sekalian, banyak yang umurnya tidak panjang. Mereka melayani saudara, atau mungkin dia saudara melayani tetapi sakit-sakitan. Kenapa saudara? Ketika api Roh Kudus menjalar. Ketika api Roh Kudus menjalar, Roh Kudus bekerja begitu cepat. Dia harus mengejar kecepatan langkah Roh Kudus. Ini definisi revival dari Pendeta Stephen Tong. Ketika dia harus mengejar saudara, api yang menjalar begitu cepat. Akibatnya apa saudara? Habis tubuhnya. Karena dia tidak bisa saudara. Dari khotbah di hari Minggu 1 kali, karena Tuhan membangunkan begitu banyak orang, dari 1 hari Minggu 7 kali kebaktian. Dia harus khotbah satu persatu, saudara. Apalagi zaman teknologi recording tidak sebaik sekarang, saudara. Sekarang record diputar lagi, saudara. Tapi dulu harus khotbah satu persatu, 7 kali, saudara, dalam 1 hari. Remuk badannya. Saudara sekalian, tetapi apabila ia menyerahkan diri, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, Kristus menyerahkan diri, maka 1 Petrus 2 ayat 24, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini berasal dari Yesaya 53. Dan penafsir Alkitab manapun yang pakai logika yang sehat, membaca konteks ini, akan berkata baik Yesaya 53 atau 1 Petrus pasal yang kedua, saudara tidak pernah mengajar kepada kita bilur-bilur itu menyembuhkan, itu kesembuhan jasmani. Konteksnya bicara kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Tetapi saudara, orang yang suka dan yang saudara gila kepada kesembuhan jasmani, lalu memakai ayat ini dengan dipaksakan untuk bicara tentang kesembuhan jasmani. Dia memikul dosa kita, bicara kesembuhan rohani. Yesaya 53, saudara lebih panjang lagi bicaranya. Dia memikul dosa kita supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya sendiri tanpa diwakilkan kepada malaikat, tanpa diwakilkan kepada para rasul dan para nabi. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara. Dia tanggung sendiri kesulitan ini. Dia tanggung sendiri kesulitan ini. Dia pikul sendiri, saudara. Dia jalankan sendiri. Dia digantung di atas kayu salib, saudara, untuk menyelamatkan kita. Penderitaan Kristus ada tujuan, ada. Tubuhnya dipakai untuk menjalankan kehendak Allah dengan ada tujuan supaya orang percaya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Penderitaan, saudara sekalian, harus didirect, harus diarahkan kepada tujuan yang mulia. Penderitaan Kristus supaya kita mati, tubuhnya dipakai saudara, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Tubuhnya dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang mulia, yaitu supaya orang percaya mati terhadap dosa dan hidup
bagi kebenaran. Penderitaan itu saudara untuk apa? Menderita untuk apa saudara? Menderita untuk apa? Saudara sekalian, banyak misionaris bersaksi, saya membaca beberapa banyak kesaksian saudara, menemukan ada satu dan ahli misiologi juga sering mengatakan kalimat ini. Mereka berkata, banyak orang menjadi misionaris terutama bukan karena kesaksian David Livingstone, kesaksian William Carey, kesaksian Hudson Taylor. Meskipun ini hamba-hamba Tuhan yang setia dan kesaksian mereka dipakai Tuhan, itu jelas. Tapi banyak misionaris yang dibangkitkan oleh Tuhan berdasarkan saudara kesaksian matinya Jim Elliot dan 4 temannya. Beberapa orang sudah mengatakan demikian. Matinya Jim Elliot dan 4 temannya belum sempat memberitakan Injil 1 kalimat pun, mereka sudah mati, dianggap sia-sia, dianggap pelayanan yang tidak bijaksana, dianggap pengorbanan yang tidak ada hasil. Tetapi Tuhan memakai kematian mereka untuk membangkitkan begitu banyak misionaris. Penderitaan kita, penderitaan orang percaya, saudara, kita mesti tanya untuk tujuan apa? Tadi kita kaitkan dengan melakukan kehendak Allah, saudara. Untuk melakukan kehendak Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita mau mengerti ayat ini, saudara, kita perlu memahami paradigma perbudakan yang dipakai oleh Paulus. Paulus ketika bicarakan ayat ini, Paulus pakai paradigma perbudakan. Kamu dibeli, harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya beri contoh dari film Gladiator, saudara. Ini film yang luar biasa, saudara. Memang kekerasannya sangat menakutkan, tetapi saudara, kalau kita bisa tahan, saudara, kita mendengarkan kalimat-kalimat yang bijaksana dari Marcus Aurelius. Ini adalah film dan memberi kepada kita juga pelajaran saudara memahami konteks perjanjian baru. Pada masa itu, Kaisar Commodus, anak daripada Marcus Aurelius, menjadi kaisar setelah dia mencekik mati papanya. Ketika papanya memanggil dia, berkata, Commodus, saya akan beri jabatan kaisar kepada Jenderal Maximus. Jenderal Maximus adalah jenderal perang yang menang dalam banyak pertempuran, dan dia pergi memenangkan begitu banyak dan rakyat sudah kenal dia, dan dia akan diberi jabatan kaisar. Lalu saudara sekalian, marah anaknya, dan papanya berlutut peluk anaknya, lalu anaknya juga peluk papanya dan terus peluk sampai akhirnya Marcus Aurelius dicekik menurut film itu. Marcus Aurelius, saudara, adalah kaisar yang luar biasa. Plato, filsuf Plato mengatakan, saudara, pemimpin politik yang baik itu adalah philosopher king. Kaisar, filsuf. Filsuf, kaisar. Di dalam sejarah, sepanjang yang saya tahu, filsuf kaisar cuma satu, saudara. Filsuf king, raja, cuma satu. Yaitu Marcus Aurelius. Radha Krishnan di India adalah filsuf presiden, saudara. Filsuf presiden. Filsuf kaisar mungkin cuma satu, yaitu Marcus Aurelius. Saudara sekalian, setelah meninggal, Commodus menginginkan agar Jenderal Maximus setia kepada dia. Maximus dipanggil, Maximus mengatakan, saya hanya setia kepada Marcus Aurelius. Akhirnya saudara, Commodus menyuruh anak buah dia membawa Maximus, kalau saya tidak salah ingat saudara, berkudalah sampai matahari terbenam. Karena meninggalnya Marcus Aurelius malam menurut film itu saudara. Berkudalah sampai matahari terbenam, lalu bunuh dia. Mereka bawa Maximus, pergi berkuda sampai matahari terbenam, lalu membunuh dia. Tapi dia seorang prajurit yang hebat, dia kalahkan semua tentara, beberapa orang itu, lalu dia lari, dia pergi ke kampung dia, mau ketemu istri dan anaknya. Sampai di situ dia tahu, saudara, istri anaknya sudah mati, sudah dibunuh, sudah dibakar hidup-hidup, sudah digantung. Dia kuburkan mereka dengan baik, dan dia menangis, dan dia tertidur di atas kuburan. Waktu dia tertidur, pedagang dari Arab datang, saudara, mengangkut dia sebagai budak, dibawa. Dia dalam kondisi terluka waktu dia melawan tentara yang akan membunuh dia. Dia bawa, saudara, dan seorang berkulit hitam yang menemani dia, baik sekali dan menjadi teman baik dia sampai akhir film itu, saudara. Saudara sekalian mengatakan, jangan kau mati dulu. Kalau kau mati, tubuhmu akan diberi kepada singa, sebab singa-singa lebih berharga dari kita. Lalu saudara dibawa sampai ke Arab, dan akhirnya saudara dia dijual sebagai budak di pasar. Seorang pedagang membeli dia, pedagang itu mantan gladiator, dan kemudian saudara sekalian dia dibawa karena ada pertandingan gladiator di kampung itu. Dia dibawa, saudara, mereka menang pertempuran, dan singkat cerita saudara sampai ke pertandingan di Roma, dan akhirnya terakhir saudara dia berperang lawan sendiri
dengan Commodus. Ada bagian yang tentu fiksi, karena ini adalah historical fiction, saudara. Memang Commodus mati di tempat gladiator. Apakah melawan Maximus atau tidak, saudara, itu kita mesti baca lagi. Tapi inilah budak. Kau sudah dibeli, harga sudah lunas dibayar. Kalau pemilikmu berkata, bertempurlah di gladiator, jadi gladiator. Kamu tidak bisa mengatakan, wah jangan dong, kejam, mati, konyol. Tidak bisa, saudara. Sekarang diberi pedang, kau masuk dalam pertempuran, matilah dengan terhormat. Kalau tidak, rebutlah keinginan daripada penonton. Puaskanlah keinginan daripada penonton. Budak, saudara, tidak mempunyai hak lagi atas tubuhnya. Budak tidak mempunyai hak lagi atas tubuhnya, saudara, dia sudah dibeli dan telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi Yesaya 53, apabila ia menyerahkan dirinya, kehendak Allah akan terlaksana olehnya. Tubuh ini memang ada banyak penderitaan, tapi kita persembahkan, saudara, untuk dipakai, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, bukan apa yang dunia mau. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berapa harganya? Petrus mengatakan harganya, saudara, kamu ditebus bukan dengan perak atau emas yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus, yaitu darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Mahal belinya. Semua yang mahal itu menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Semua yang mahal itu menimbulkan ekspektasi yang tinggi, saudara. Kalau kita beli barang murah, gampang rusak, kita berkata, oh memang murah kok barangnya. Tapi kalau kita beli barang mahal, semakin mahal barangnya, ketika rusak kita kecewa. Semakin mahal barangnya, semakin gampang rusak, semakin besar kekecewaan kita. Harga menimbulkan ekspektasi. Harga menimbulkan ekspektasi. Mungkin Tuhan juga kecewa sama kita, saudara. Sudah bayar mahal-mahal kok gini tok orang Kristen ya. Ini tidak mau, itu tidak mau, pelayanan ini tidak mau, pelayanan itu tidak mau. Alasannya banyak. Sudah bayar mahal-mahal, hasilnya begini tok. Jadi orang Kristen. Begini tok, tidak menyenangkan Tuhan, tidak memuaskan hati Tuhan, banyak alasan. Sudah bayar mahal-mahal, hasilnya mengecewakan. Mungkin Tuhan berkata begitu kepada kita, saudara. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, karena kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu Paulus berkata dalam Roma 12, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang hidup, bukan lagi persembahan korban yang mati, tetapi persembahan hidup, tubuhmu dipersembahkan. Itu ibadahmu yang sejati, saudara. Jadi kita tidak boleh puas, saudara, dengan nonton streaming ini, saudara. Dengan hanya streaming, saudara, karena kita tidak bertemu, saudara, dengan tubuh secara langsung. Memang dilema juga, saudara. Saudara bisa punya counter tesis, ya kita ke gereja juga nonton layar kok Pak di gereja. Karena ruangan yang besar perlu layar, saudara. Kalau kita tidak ada layar, lihat pengkhotbah kecil sekali, saudara. Kita juga nonton layar di gereja. Ya. Sampai-sampai, saudara, kadang-kadang dekat pun kalau ada layar, saudara, kita lihat layar, saudara, lebih jelas angle-nya. Kalau lihat dari pinggir, saudara, kurang jelas. Kita jangan lupa, saudara, jangan lupa juga, saudara, melihat fisik, saudara. Ya. Karena tubuh, saudara, the presence of the body itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, berapa sulit pun, saudara, memang sulit. Saya tahu, saudara, di dalam kondisi ini berat bagi kita, saudara, mengadakan kebaktian secara fisik. Pasti berat, saudara. Cuma kalau kita abaikan, saudara, kita bergumul secara teologisnya berat. Karena inkarnasi itu tubuh, kematian itu tubuh, kebangkitan itu tubuh, kenaikan itu tubuh, saudara, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali juga dengan tubuh kemuliaan. Semuanya tubuh, saudara. Inkarnasi tubuh, mati di kayu salib tubuh, kebangkitan tubuh, saudara. Naik ke sorga tubuh, nanti datang kali kedua tubuh lagi, saudara. Sejak, saudara, teknologi itu, saudara sekalian, membuat kita, saudara, masuk ke dalam situasi yang namanya bodiless communication. Banyak, saudara, saya percaya saudara juga ngalami, banyak kita, saudara, orang ulang tahun ucapkan di WA, saudara. Setelah itu ketemu orangnya tidak lagi kasih ucapan selamat, saudara. Sudah selesai di WA, malah kita lupa kalau ketemu orangnya, saudara, lupa kalau dia ulang tahun, saudara. Karena kita ikut aja dari atas tadi bilang ulang tahun, ini kita ikut semua. Sampai kadang-kadang yang atas salah, semua ikut salah, saudara. Bodiless communication, saudara. Ya. Tidak real. Tidak real. Orang komunikasi, saudara, di dalam WA, ngantuk juga tidak tahu, bosan juga tidak tahu, saudara. Ya. Apakah dia baca sungguh-sungguh, saudara, juga tidak tahu. Bukan tidak ada kelemahan, saudara. Ada juga banyak kelemahan, meskipun sangat memudahkan.
Tetapi saudara, ada kelemahan. Seperti saudara kritik-kritik orang-orang kepada bagaimana saudara rasio teknologis daripada modern. Selalu ada kelemahan saudara. Karena banyak kali memberangus kreativitas, memberangus persekutuan dan hal-hal lain yang saya tidak bahas. Penderitaan tubuh itu ada penderitaan. Sebagaimana Kristus juga alami. Tapi kehendak Allah dilaksanakan di dalam tubuh. Ini yang menjadi bagian kedua. Bagian yang ketiga saudara. Bagian ketiga. Kita mau lihat saudara, pelan-pelan kita masuk bicara tentang inkarnasi. Menuju kepada pembicaraan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 7, kelahiran. Semua ini saudara teks-teks yang familiar. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, Lukas 2 ayat 7, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terjemahan rumah penginapan mengecoh kita. Bethlehem kota kecil, penduduk hanya 500-600 atau bahkan 1.000 orang, kota kecil, saudara, tidak ada penginapan di situ. Dan istilah kataluma, istilah Yunani kataluma itu ruangan, ruangan tamu, saudara. Kataluma itu ruangan, bukan pandokeion. Bahasa Yunani yang dipakai beda dengan bahasa Yunani yang dipakai ketika orang Samaria yang baik hati membawa orang sakit itu ke rumah penginapan. Beda istilahnya. Pandokeion itu rumah penginapan. Itu yang dipakai oleh orang Samaria. Oleh catatan tentang orang Samaria, dia bawa orang sakit itu ke rumah penginapan. Ini kataluma, saudara, ini ruangan. Bukan rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka di dalam ruangan tamu. Kenapa saudara tidak ada kamar tamu di Bethlehem yang menampung Yusuf dan Maria? 4 alasan. Pertama, ini daerah yang jauh, mereka dari Galilea 100 lebih kilo, 140 kilo mungkin dari Nazaret pergi ke Bethlehem, ke kota Daud. Ini bukan kota Yusuf, ini kota Daud. Tidak ada sana keluarga, sudah lama, sudah berapa generasi. Sudah tidak ada yang kenal. Yang kedua, saudara, ini sensus. Ini adalah musim sensus, maka kamar tamu itu penuh. Mirip dengan desa-desa, saudara, ketika lebaran itu, saudara sekalian, kamar tamunya penuh. Mungkin ada orang yang baik hati, dia mau tolong, tapi dia bilang maaf. Kamar tamu saya juga penuh. Karena keluarga saya juga datang untuk sensus. Itu kan musim sensus kan, saudara tahu itu. Yang ketiga, saudara, orang Yahudi di Yudea tidak suka kepada orang Yahudi di Galilea. Orang Yahudi Galilea, Yahudi campuran, logatnya sudah tahu. Petrus berkata, saya tidak kenal dia. Orang mengatakan logatmu saja sama. Nggak bisa disembunyikan, saudara, mereka tidak senang. Yang keempat, saudara sekalian, masyarakat Yahudi adalah masyarakat yang curiga. Lihat anak pemuda, bawa pacarnya kira-kira umur 14 tahun, hamil tua, datang saudara. Jangankan orang Yahudi, orang di kota-kota pun saja curiga. Saya tampung pasangan ini, nanti keluarga perempuan ngamuk datang bawa golok, saya dibunuh. Kenapa yuk tampung orang yang bawa lari anak perempuan saya? Hamil, di luar nikah. Maka saudara, mereka tidak berani terima. Kamar tamu penuh, tidak ada keluarga di situ. Orang Yahudi di Yudea tidak suka kepada orang Galilea, saudara, dan mereka curiga. Itu sebabnya, saudara sekalian, boleh kita bilang, saudara, ketika Yusuf dan Maria diterima untuk melahirkan di kandang binatang, ini tanda kutip sudah termasuk yang baik. Sudah termasuk yang baik. Kenapa saudara sekalian? Karena saudara dia sudah terima. Mungkin saudara, bayangan saya orang itu mengatakan, aduh saya lihat kalian kasihan. Tapi saya tidak punya kamar tamu karena penuh. Di pinggir rumah itu ada tempat untuk binatang. Boleh nggak di situ? Itu ada tudungannya. Ya. Kalau mau ya pakai, kalau tidak mau tidak apa-apa. Bayangan saya saudara mungkin seperti itu. Penolakan terjadi sejak Yesus berada dalam kandungan, nanti kita akan lihat ini saudara. Kalau enggak hari ini besok saudara. Lalu saudara sekalian dilahirkan di dalam palungan, ada penulis mengatakan saya khawatir bayi Yesus terinjak oleh keledai. Karena berkumpul dengan binatang-binatang itu. Begitu fragile tadi. Dia Allah yang maha kuasa, masuk ke dalam bentuk yang begitu fragile. Melahirkan, saudara, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di tempat makan ternak, dingin, kesepian, saudara, ditolak, tidak ada sana keluarga.
Tapi this is not the idea. This is not the whole idea. Bukan seluruh idenya. Saudara bandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara bandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 57-58. Lukas 1 ayat 57-58. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Tetangga, sanak saudara mendengar Elisabet yang tua dan mandul. Tua mandul ini malah petaka buat mereka, saudara. Pasti lu imam yang tidak beres, pasti lu sial, pasti lu ada dosa. Makanya you tidak punya anak. Mereka dikutuk-kutuk, saudara. Sudah tua, mandul. Lalu saudara, mereka mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan saudara rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Cosmic, personal, concrete, and loving action of God. Kata Darrell Bock, saudara, ini pekerjaan kosmik, pekerjaan yang personal, yang konkret. Ini adalah loving action of God kepada keluarga Zakaria. Maka seserah mereka sana keluarga datang, lahir di rumah sendiri. Yohanes Pembaptis lahir di rumah sendiri, sana keluarga datang. Mereka merayakan, ada catatan tradisi mengatakan kalau perempuan Yahudi melahirkan maka penyanyi akan diundang tunggu di dapur diam-diam. Kalau yang dilahirkan itu laki-laki, kalau yang dilahirkan itu perempuan mereka pulang. Tapi kalau yang dilahirkan itu laki-laki mereka akan keluar dan menyanyi, memainkan musik dan menyanyi. Ada celebrity, ada celebration menurut tradisi, saudara. Yohanes Pembaptis lahir di rumah sendiri, hangat, ada keluarga, ada celebrity, ada celebration. Tapi Yesus lahir jauh di sana, tidak ada keluarga, sepi, dingin, ditolak, saudara. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia lebih hebat dari Tuhan kah? Yohanes sendiri berkali-kali mengatakan, aku hanya diutus mendahului dia. Kita pakai paradigma, saudara, Tuan sama pengawal. Kenapa pengawal mempunyai fasilitas lebih baik dari Tuhan? Kenapa pengawal mempunyai fasilitas yang lebih baik dari Tuhan? Ini pertanyaan, saudara. Kan Yohanes cuma pengawal. Kenapa menerima fasilitas yang lebih baik dari tuannya? Tuannya kan Tuhan Yesus. Harusnya saudara, kalau saudara lihat pejabat bawa mobil, saudara, maka gubernurnya naik Camry, saudara sekalian, lalu kemudian pengawalnya itu pakai Ford Focus. Camry lebih mahal, saudara. Gak pernah ada, saudara lihat, oh gubernurnya, menterinya pakai Mercy S-Class, lalu menterinya, saudara, pengawalnya pakai Mercy S-Class, lalu menterinya, gubernurnya pakai Suzuki Carry. Ketinggalan terus, saudara. Tidak ada. Yang ada, saudara, gubernur pakai Camry, pengawal pakai Ford Focus, pengawal pakai Vios, pengawal pakai, saudara, Honda City misalnya. Gak ada, saudara, itu, pengawalnya Mercy S600. Pengawal, wah mewah sekali. Wah pengawalnya sudah S600. Apalagi tuannya. Begitu dilihat tuannya, saudara, bajai. Loh kok aneh? Ya. Tidak masuk akal, saudara. Yohanes melahir, saudara, lebih hebat, lebih meriah, saudara. Itu sebabnya saya suka merasa, saudara, gereja itu kalau merayakan Natal, saudara, keliru. Gereja, saudara, merayakan Natal lebih banyak merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis, bukan kelahiran Yesus. Kalau saudara melihat kelahiran Yesus, sepi, dingin, ditolak, saudara, suasana yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Tapi saudara pergi ke gereja-gereja, melihat Natal sekarang, saudara, itu adalah bukan perayaan kelahiran Yesus, perayaan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kenapa, saudara? Pengawal itu lebih mewah daripada tuannya. Kenapa kelahiran Yohanes Pembaptis lebih meriah, lebih hebat daripada kelahiran Tuhan Yesus? Seorang ahli media, seorang jurnalis. Tahun 1882, namanya Charles Dana. Charles Dana tahun 1882 mengatakan begini, when a dog bites a man, it is not a news. When a dog bites a man, it is not a news. But when a man bites a dog, it is a news. Ketika anjing gigit orang, itu bukan berita. Dari Albania sampai Zimbabwe juga ada anjing gigit orang, saudara. Tapi ketika orang gigit anjing, itu berita. Maka ini news, saudara. Ini berita ketika Kristus, Tuhan Raja yang kekal, saudara, lahir begitu sederhana. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis lebih meriah, lebih hebat daripada kelahiran Tuhan Yesus. Ini berita yang luar biasa.
kita mengagumi kesederhanaan, maka saudara kita bisa melihat kemuliaan Kristus itu dari banyak sudut pandang, termasuk dengan membandingkan kepada Yohanes Pembaptis. Ini pola yang dilakukan oleh Lukas, saudara. Lukas sengaja pasang saudara dua itu saudara bukan tanpa maksud, untuk memberi kepada kita saudara paralel. Putih akan lebih jelas putih kalau dibandingkan dengan hitam. Saudara, saya tidak berarti Yohanes Pembaptis itu hitam. Tapi perbandingan itu untuk membawa kita melihat lebih jelas kemuliaan Kristus yang rela lahir di dalam kesederhanaan. Sekali lagi kita masih bicara 3 poin ini saudara tentang inkarnasi, inkarnatoris saudara. Bicara tentang inkarnasi, bicara tentang inkarnatoris. Apa itu saudara? Kerelaan begini saudara, ya, begini. Bahwa saudara rela untuk memang saudara menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan yang sederhana. Di dalam GRII itu saudara ada tradisi yang kita suka lihat saudara di mana-mana dan membuat banyak orang heran. Heran ya, kalau di GRII orang kaya melayaninya sederhana. Jadi satpam, jadi tukang parkir, naik pohon pasang spanduk, ya, ngatur bus, duduk di lantai lipat warta, saudara. Kalau di gereja lain orang kaya duduk depan, saudara waktu acara lalu perintah-perintah, saudara. Tapi kalau di GRI kok begitu? Kenapa? Saya pernah ditanya sama orang, saudara. Kok bisa begitu ya Pak ya? Kenapa? Ya. Ada orang mengatakan, saya bawa teman saya bukan Kristen pergi ke KKR Pak Tong di stadion. Waktu itu saya pelayanan sebagai security, bawa metal detector. Sampai di situ saudara teman saya yang bukan Kristen sampai heran-heran. You kan presiden direktur, kok bisa jadi satpam? Lalu saya bicara sama orang yang cerita itu, saya bilang, Pak, dia tidak mengerti pengorbanan Kristus. Kristus mati bagi kita, saudara, sehingga kita lakukan apapun saja, itu saudara layak untuk Kristus. Apapun saja kita lakukan, itu layak untuk Kristus. Karena dia rela berkorban. Apapun yang kita miliki tidak bisa menolong sedikit pun bagi kita untuk diselamatkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia jikalau jiwanya binasa? Jadi kita saudara kalau tiap hari persembahan 1 triliun pun setiap hari masih tidak menolong keselamatan jiwa kita. Kalau saudara kita setiap hari saudara bersihkan safety tank, itu pelayanan kita setiap hari pun masih tidak menolong keselamatan jiwa kita saudara. Hanya darah Kristus yang tidak tergantikan, itu yang diberikan untuk menyelamatkan kita. Karena itu apapun saja yang saudara lakukan, berapapun banyak yang saudara lakukan, semua itu patut untuk Kristus yang sudah berkorban sedemikian rupa bagi kita. Bagian terakhir, bagian keempat. Bagian terakhir. Saudara sekalian, kita pindah dari inkarnasi 3 bagian, kita pindah kepada bagian pencobaan. Teks-teks ini sudah familiar, itu sebabnya tidak banyak kita baca, saudara. Pencobaan Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 2, pencobaan Tuhan Yesus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Dia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. 40 days being tempted by the devil. 40 days being tempted by the devil. 40 hari terus menerus dicobai oleh setan. Itu sebabnya kita jangan berpikir bahwa pencobaan Yesus hanya 3 kali. Jangan berpikir bahwa pencobaan Yesus hanya 3 kali. 40 days being tempted by the devil. 40 hari terus menerus dicobai oleh setan. Kenapa yang dicatat hanya 3? John Piper mengatakan, saudara, setan yang sudah berpengalaman ribuan tahun. Saudara, 3 pencobaan yang paling keras mewakili pencobaan yang lain. Dicatat di sini, saudara. Itu yang dia pakai. Pencobaan yang paling keras diberikan, saudara. Bukankah Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa? Mengapa iblis terus-menerus mencobai Tuhan Yesus? Bukankah Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa? Mengapa iblis terus-menerus mencobai Tuhan Yesus? Saudara perhatikan. Saudara, pencobaan Tuhan Yesus adalah bagian dari penderitaannya. Pencobaan adalah bagian dari penderitaannya. Saya bedakannya begini. Pada orang percaya, penderitaan adalah bagian dari pencobaan. Pada Kristus, pencobaan adalah bagian dari penderitaan. Saya ulang. Pada orang percaya, pada saudara dan saya, penderitaan adalah bagian dari pencobaan. Bisa juga bagian dari ujian, tapi kita sedang membandingkan pencobaannya. Jadi saya tidak masuk ke perbandingan itu.
Dalam konteks ini, saudara, penderitaan adalah bagian dari pencobaan. Waktu kita menderita, setan menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Untuk apa yuk ikut Tuhan, pelayanan setengah mati, perpuluhan rajin, usaha tetap sulit. Penderitaan pada orang percaya adalah bagian dari pencobaan. Pada Kristus, pencobaan adalah bagian dari penderitaan. Pencobaan adalah bagian dari penderitaan, saudara. Terus, kita jangankan dicobai, saudara, digoda, saudara, dibujuk orang untuk beli barang. Kalau orang itu terus telepon, kalau salesman terus telepon, saudara bisa lapor polisi lama-lama, mungkin, saudara. Jengkel juga, kok telepon, saudara, pagi, siang, malam, mau beli nggak Pak? Siang ditelepon lagi, sore telepon lagi, malam telepon lagi, besok telepon lagi. Lama-lama emosi juga, saudara. Saudara, pencobaan adalah bagian dari penderitaan. Saya mau masuk kepada skema William Hendriksen. Skema William Hendriksen adalah saudara memahami pencobaan ini di dalam kacamata 3 jabatan. Memahami pencobaan di dalam kacamata 3 jabatan. Ini skema daripada William Hendriksen, saudara. Yang pasti saudara sekalian, jabatan nabi jelas sekali kelihatan. Paling jelas kelihatan. Kristus memakai firman untuk melawan setan. Jabatan nabi paling jelas kelihatan. Charles Spurgeon mengatakan, Tuhan Yesus menghargai firman. Itu sebabnya meskipun dia Allah, meskipun dia firman Allah, dia tidak ucapkan firman Tuhan yang baru, tapi dia kutip firman Tuhan yang lama. Spurgeon mengatakan meskipun Tuhan Yesus Allah, dia adalah firman Allah itu sendiri, tapi dia tidak ucapkan firman yang baru, dia kutip firman yang lama, sebagai bentuk dia menghargai firman Tuhan. Sebagai bentuk dia menghargai firman Tuhan. Jabatan nabi jelas di dalam pencobaan, saudara. Karena Kristus membawa firman, diberitakan kepada setan, melawan setan, saudara. Jabatan raja, meskipun tidak sejelas jabatan nabi, tapi tampak juga ketika Kristus berkata kepada setan, "Nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan." Dia memerintahkan, dia menghardik setan. Menyuruh setan menyembah Tuhan. Hanya kepada dia engkau berbakti. Jabatan raja tampak di sini. Jabatan nabi tampak ketika Yesus beritakan firman. Jabatan raja tampak ketika dia perintahkan setan untuk menyembah Tuhan. Di mana jabatan imam? Jabatan imam tampak ketika Kristus menderita. Ketika dia menderita oleh pencobaan itu, jabatan imam tampak, saudara. Dia dicobai itu menderita, saudara, itu penderitaan. Kita tidak bicara, saudara, di padang gurun, dalam gambaran film-film Tuhan Yesus, situasi yang sangat tidak enak, saudara. Lapar, itu semua udah penderitaan, saudara, 40 hari dan sebagainya. Tapi saudara, pencobaan itu penderitaan. Kita bicara itu, saudara. Dan waktu Yesus menderita itu bagian dari seluruh penderitaan dia untuk menanggung dosa dan hukuman bagi saudara dan saya. Bagian dari seluruh penderitaan Kristus yang dialami di dalam inkarnasi. Jabatan imam tampak di dalam penderitaan Kristus. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara kita membaca, menurut William Hendriksen, kita membaca akan pencobaan di dalam paradigma 3 jabatan, maka saya juga percaya di dalam pendekatan 3 jabatan kita bisa menang atas pencobaan. Di dalam pendekatan 3 jabatan kita bisa menang atas pencobaan. Saya mulai dengan jabatan raja. Orang percaya bisa menang atas pencobaan ketika tunduk kepada Kristus sebagai raja. Yakobus 4 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Waktu kita tidak tunduk kepada Kristus sebagai raja, kita berperang sendiri. Itu sebabnya kita babak belur. Negara-negara itu sudah biasa, saudara, termasuk Israel, kalau berperang melawan negara yang lebih kuat, mereka tunduk kepada negara lain, beri upeti dan minta tolong negara yang lebih kuat lagi untuk berperang melawan negara yang melawan mereka. Tuhan tidak senang hal ini, karena mereka tidak bergantung kepada Tuhan, tapi idenya kita ambil untuk memahami ayat Yakobus 4 itu, saudara. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Takluklah kepada Kristus, maka berperang dengan pertolongan Kristus, melawan setan. Dengan jabatan raja kita bisa menang. Jabatan raja Kristus artinya apa, saudara? Kita tunduk kepada Kristus. Jabatan nabi jelas. Firman Tuhan, saudara. Dengan firman Tuhan kita bisa menang
dalam pencobaan. Karena firman Tuhan membawa kita sadar. Petrus berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Sadar. Firman Tuhan menolong kita saudara untuk sadar bahwa setan adalah bapa segala dusta dan pembunuh sejak semula. Ketika Paulus menegur Elimas, nabi palsu itu, Paulus berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Setan bukan hanya bapa segala dusta, setan bukan hanya penuh dengan tipu muslihat, dia tidak pernah berbuat kebenaran, tetapi dia juga musuh segala kebenaran. Firman Tuhan membukakan kepada kita the identity of the deceiver. Membukakan kepada kita identitas penipu itu. Dan bukan hanya demikian, firman Allah membukakan kepada kita tipu muslihat. Saudara, setan juga bangun narasi. Saudara tahu itu kan? Setan juga bangun narasi, saudara. Narasi-narasi yang dibangun untuk kita berbuat dosa. Narasi-narasi yang dibangun untuk kita melawan Tuhan. Narasi-narasi yang dibangun untuk kita meragukan Tuhan. Saya tidak ada waktu untuk bahas Kejadian 3. Saudara baca sendiri. Narasi apa yang dibangun setan membuat Hawa jatuh dalam dosa. Firman Tuhan menolong kita mematahkan tipu muslihat iblis. Jabatan Nabi, saudara. The word of Christ. Yang memberitahu kita bahwa setan adalah bapa segala dusta. Satu kali saja di Alkitab perkataan Tuhan Yesus. Di sini saya berkata saudara, jabatan Nabi Kristus menolong kita melawan setan. Tadi jabatan raja, sudah. Jabatan Nabi. Yang ketiga saudara, jabatan imam. Jangan khawatir. Kristus terus bersyafaat di sorga. Saudara, salah satu penjelasan teologis mengapa Kristus terus bersyafaat di sorga. Karena dia tahu orang percaya terus-menerus dituduh oleh setan. Maka Kristus terus-menerus membela kita di hadapan Bapa. Orang percaya terus-menerus dituduh oleh setan. Maka Kristus terus-menerus membela kita di hadapan Bapa. Ketika orang Yahudi bersama dengan setan berdiri menuding Stefanus dan melempar dia dengan batu. Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah untuk membela Stefanus. Ini penafsirannya R.C. Sproul. Dia memakai paradigma pengadilan. Sproul mengatakan, coba you lihat pengadilan. Di dalam pengadilan hanya dua yang berdiri. Penuntut sama pembela. Hakim duduk di depan, terdakwa duduk di depan. Menghadap hakim. Hanya penuntut sama pembela yang berdiri. Waktu orang Yahudi dan setan berdiri menuntut Stefanus, maka Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa membela Stefanus. Satu-satu kalinya di seluruh Alkitab. Tidak pernah muncul. Satu-satu kalinya Kristus berdiri membela Stefanus. Saudara sekalian jangan khawatir. Ketika Petrus akan jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus berkata kepada dia, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Lukas 22. Lukas 22, Yesus berdoa bagi Petrus supaya dia jangan gugur. Saudara sekalian, puji Tuhan. Kristus adalah imam, juru syafaat kita, pembela kita. Ketika kita menghadapi serangan setan, tudingan setan, Kristus membela kita. Dan yang paling penting, Kristus mati di kayu salib dan bangkit sebagai imam. Dia menjamin keselamatan saudara dan saya dari kekal sampai kekal. Malam ini kita bicara sampai di sini. Besok malam kita teruskan lagi saudara. Melihat penderitaan Kristus yang pahit tetapi sesungguhnya mulia. Dan menang dan memberikan kepada kita pengharapan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah diberikan. Dan Tuhan persiapkanlah hati kami ketika nanti sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang tolong kami sehingga kami juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk mulai memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara memperoleh berkat dari firman Tuhan, jangan lupa meresponi berkat Tuhan dengan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar atau QR Code. Saudara bisa memberikan transfer untuk mendukung pekerjaan Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan. Saudara sekalian, besok malam jam 7 adalah sesi kedua. Jangan lupa saudara boleh memberitahu kepada teman-teman untuk mengikuti sesi yang kedua. Dan jangan lupa kita terus ikut berdoa untuk Bible Camp Nasional yang sedang berlangsung baik sesi pagi maupun sesi malam. Doakan para pembicara, doakan panitia, doakan internet
yang dipakai sehingga boleh sungguh menolong anak-anak di dalam mempelajari firman selama masa liburan. Saudara yang memperoleh berkat, silakan berikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Selamat malam, Tuhan memberkati.